Kenapa? Orang melihat yang nampak. Orang melihat yang nyata. Pandangan dunia. Dunia itu dari kata dana, yang dekat. Orang tidak memandang jauh. Yang bisa memandang jauh, yang tahu akibat nanti itu dari Tuhan. Tuhan yang tahu nanti siapa yang terbaik, gitu kan. Oleh karena itu kita tidak berputus asa. Dan apa yang kita... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah rahimakumullah. Mari bersama kita teruskan kajian hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam kitab Riyadhus Shalihin. Pada hari ini kita pada bab yang baru, yakni bab untuk senantiasa peka dan peduli terhadap orang-orang yang dilupakan, yakni dari orang-orang yang merendahkan diri dan orang-orang yang dianggap rendah oleh kaum muslimin atau oleh orang-orang pada umumnya dan orang-orang fakir. Namun sebelum seperti biasa, mari kita membacakan, melantunkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada nanti yaumil akhir. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. يا ربي المصطفى نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمي. يا ربي المصطفى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أهل من الأول مقتحم. يا ربي المصطفى يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم. يا ربي المصطفى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي المصطفى ملك المصطفى
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sama-sama kita lengkapi dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah, senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keselamatan, kesehatan dan keberkahan kepada kita. Dijauhkan kampung kita dari malapetaka, mara bahaya yang akan datang menimpa. Saudara-saudara kita warga RW 04 pada umumnya yang dalam kondisi kesehatan terganggu, kiranya Allah Subhanahu wa taala kita mintakan kiranya diberikan kesehatan dan diberi petunjuk kepada oleh Allah untuk senantiasa berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak bapak-bapak baik besar maupun kecil untuk kepentingan agama di masjid ini kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa taala nanti kita di hadapannya akan menjadi saksi bahwa kita telah melaksanakan perintah Allah, syariat Allah, ittiba' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiramanil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Bisanadil muttasili ala hadhihi riwayah babu fadli du'afati lil muslimina wal fuqara'i wal khamilina. Bab pada menyatakan keutamaan orang-orang lemah dari kaum muslimin atau orang-orang yang merendahkan diri dan dianggap rendah oleh orang-orang pada umumnya dari kaum muslimin serta orang-orang fakir wal khamilin dan orang-orang yang dilupakan. Jadi kalau melihat judul dari bab ini kita dapat mengambil kesimpulan ringkas bahwa Islam memandang tinggi terhadap orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang diremehkan, orang-orang yang dalam bahasa tingginya itu saya lupa ada lagi istilahnya, ya, sehingga mereka tereliminir. Mari kita tengok lebih dahulu firman Allah Subhanahu wa taala. Karena selalu apabila pada awal bab selalu hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin ini diantarkan dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan hadis-hadis yang nanti akan menyusulnya. Jadi ibaratnya kita mau melewati sebuah jalan, jalannya terlebih dahulu sudah ada yang membersihkannya, membuat apa supaya bisa lewat ke situ dengan baik. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka, sabarkanlah dirimu. Nafsun diri. Diri itu kalau kita lebih jauh mengembangkan diri, artinya itu terdiri dari rohani dan jasmani. Tetapi nanti yang pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala,
ruhnya. Tidak pulang bersama jasadnya. Jasadnya akan busuk, jasadnya akan menjadi bangkai, jasadnya nanti akan tinggal tulang belulang. Dan semuanya akan hancur kecuali tulang sulbi. Kata para mufassir. Tulang sulbi itu tulang ekor. Ya, tulang ekornya. Jadi tulang ekor jangan dipecahin. Sering pecah itu. Kalau pecah orang mati. Ya. Biasanya jatuh terduduk, ya, dan sebagainya. Nah, itu nanti kata mufassir yang akan timbul nanti waktu setelah kiamat bumi rata, padang mahsyar tumbuh dari tulang-tulang sulbi manusia itu bagaikan cendawan di musim hujan. Maksudnya apa? Muncul. Banyak, ya, miliaran. Sekarang aja udah miliaran, ya, apalagi nanti sampai kiamat, ya. Kiamat ini kita tidak tahu kapan gitu, ya. Ini yang ukurannya berbeda. Kalau Al-Quran dikatakan kiamat itu seperti orang melempar lembing. Melempar lambing kan dari dilemparkan sampai di tempat dia jatuh nggak berapa lama kan? Paling berapa detik gitu ya. Nah itu gambaran Al-Quran seperti itu. Artinya apa? Nggak lama. Tapi sekarang udah 1443 tahun dari kabar ini datang kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang belum kiamat-kiamat juga gitu. Ya kan? Bahwa kiamat pribadi-pribadi ya sudah terjadi. Ya, orang meninggal tuh kiamat kecil itu. Ya, udah kiamat duluan dia gitu kan. Tapi kiamat kubro, nah itu nanti yang semua alam semesta ini hancur semuanya. Dan terjadinya baghtah. Baghtah itu tiba-tiba. Yang orang pada waktu itu nggak menduga akan terjadi kiamat hari itu gitu. Wah, pada kaget semuanya gitu. Ya. Auzubillah. Ada ruginya, ada untungnya orang menemui kiamat. Untungnya apa? Nggak pakai siksa kubur. Nggak pakai siksa kubur. Tapi yang udah meninggal ribuan tahun yang lalu, kalau dia dosanya banyak, sekarang masih disiksa di kubur. Masih disiksa. Ya. Karena lama menurut Allah, lama menurut manusia makhluk jauh berbeda gitu. Jauh sekali berbeda. Sampai diumpamakan satu hari di sisi Allah itu bagaikan 1000 tahun pada kalian. Ya, bagaikan 1000 tahun pada kalian. Masya Allah. Nafsaka wasbir nafsaka, sabarkanlah dirimu ma'a beserta allazina, orang-orang yad'una yang senantiasa berdoa rabbahum, kepada Tuhan mereka. Jadi kita disuruh sabar, disuruh jangan meloncong, jangan mendahului, jangan juga berlaku takabur dan merendahkan terhadap orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhan mereka. Senantiasa berdoa. Senantiasa itu berarti selalu. Pagi dan petang. Bil ghadati wal asyi, pada waktu pagi dan petang. Itu diambil ujung-ujungnya aja. Bukan berarti di tengahnya bolong. Ya, diambil ujung-ujung bil ghadati wal asyi, pada pagi dan petang. Maknanya selalu berdoa. Jam 9, jam 10, jam 11, jam 12 zuhur dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Udah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, udah tunduk patuh kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, udah taat dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuriduna, mereka itu menghendaki. Siapa? Itu orang-orang yang senantiasa berdoa siang dan malam itu, pagi dan petang itu. Wajahu, kepada tujuannya semata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dia ingin karena dunia, tidak ada. Dunia itu dianggap kecil bagi mereka. Itu yang sudah berdoa siang dan malam, pagi dan petang. Tujuannya hanya ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala, dan jangan ta'du ainaka, janganlah kamu berpaling dua matamu. Di situ dua matamu maksudnya jangan kamu berpaling anhum, dari mereka. Kalau orang berpaling berarti orang mengabaikan. Kalau orang berpaling berarti orang menganggap kecil. Coba kalau pejabat datang, presiden datang, orang mulia datang, masa kita berpaling gitu kan? Malah orang berdiri, berbaris, menghadap, begitu kan? Tapi kalau orang yang dianggap nggak perlu, dianggap kecil, dianggap sepele dan sebagainya, berpaling. Ya, nggak mau menghadapinya, tidak mau menghormatinya. Ya, nah ini pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Bunyinya seperti itu. Kalau kita merujuk kepada tafsir-tafsir, antaranya tafsir Tobari, bukan tafsir Tobri ya, tafsir Tobari. Ada ahli tafsir namanya At-Tobari. Di situ dikatakan ayat ini dimaksud, kalau menurut asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat ini, pada waktu itu Nabi Muhammad bersama Bilal, bersama Khubayb, bersama Suhail, bersama Ibnu Mas'ud. Nah, orang-orang ini ahlu sufah. Orang-orang ini ahlu sufah, ahlu artinya ahli, memang bidangnya gitu. Sufah dari kata suf. Suf itu bulu. Pakaian mereka itu pakaian dari kulit binatang. Karena nggak punya. Dan tinggalnya itu di emper-emper masjid ketika itu, Masjid Nabawi. Mereka siang malam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang pada umumnya menganggap orang-orang itu rendah. Menganggap orang-orang itu ya tidak ada nilainya sama sekali. Kenapa? Kebanyakan yang berkuasa, kebanyakan yang hebat adalah orang-orang Quraisy. Dan Quraisy itu sendiri merupakan suku yang utama di Makkah Al-Mukarramah. Ya. Nah, mereka itu menghadap Rasul untuk apa? Bargaining kalau bahasa sekarang itu. Untuk tawar-menawar tentang ketuhanan, tentang ibadah gitu. Nah itu Nabi tadinya bersikap seperti mengabaikan juga orang-orang ini. Ketika ayat ini turun, Nabi bersikap sebaliknya, menghargai orang-orang ini dan mengacukan atau pegang prinsip untuk tidak prinsip itu menjadi buyar, prinsip itu menjadi bargaining, tawar-menawar dengan mereka. Itu salah satu tafsiran dari ahli tafsir, ya. Nah ini kepada kita sebagai hamba Allah, umat Muhammad SAW, kita harus ittiba, harus kita ikuti. Jangan sampai kita menganggap kecil, memandang sebelah mata. Gimana ya memandang sebelah mata itu? Dipicingkan gitu, ya. Matanya biasa ngelihat
begitu aja gitu. Nah, itu memandang sebelah mata. Artinya emang kecil gitu ya. Cemen kalau bahasa anaknya gitu ya. Nggak ada artinya itu. Nah, itu kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi katakan, Allah katakan apa? Akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, kumnya itu kalian orang banyak, atqo itu isim tabdil, superlatif, yang lebih takwa. Kum di antara kalian, yang paling takwa di antara kalian, itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ukurannya itu dari sisi agama, dari sisi ketuhanan gitu. Bukan dari sisi hamba-hamba Tuhan. Kalau dari sisi hamba-hamba Tuhan tentu berbeda. Ya. Kenapa? Orang melihat yang nampak. Orang melihat yang nyata. Pandangan dunia itu dari kata dana, yang dekat. Orang tidak memandang jauh. Yang bisa memandang jauh, yang tahu akibat nanti itu dari Tuhan. Tuhan yang tahu nanti siapa yang terbaik gitu kan. Oleh karena itu kita tidak berputus asa dan apa yang kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa kita berharap rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis mengatakan begini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaribu wasaddidu. Qaribu maknanya sedang-sedang saja. Kalau bahasa lainnya itu jangan ngoyo gitu. Sedang-sedang saja. Wasaddidu, tapi terus-menerus. Ya. Sedang-sedang saja. Ini ada 3 macam. Ada yang ngebut luar biasa, ya kan? Ini ngoyo ini. Ada yang sedang-sedang saja gitu. Yang ngebut lalu berhenti. Yang sedang-sedang saja tapi terus. Ada yang enggak sama sekali gitu. Nah, pilih yang mana terserah kita. Dalam rangka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi katakan begitu. Qaribu wasaddidu. Sedang-sedang saja kamu. Artinya sesuai kapasitas. Sesuai kemampuan. Itu sebabnya firman Allah Subhanahu wa taala ada pilihan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Sebenar-benar takwa. Ya, mati-matian. Ya. Mati-matian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada dalam surat At-Taghabun, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sebatas kemampuan kalian. Jadi karena kekuatan orang tidak sama, ada yang 100, ada yang 75, ada yang 50, ada yang 25, ada yang 10, ada yang 15. Gak sama. Ya, ada derajatnya gitu. Nah, Tuhan mengatakan bertakwalah sebatas kemampuan yang kalian bisa lakukan. Ya, mastata'tum. Nah, tapi di situ yang dituntut adalah kontinuitas, selalu, senantiasa, always, ya. Nah itu.
Jadi maknanya istiqomah itu. Maknanya istiqomah. Makanya para ulama dulu membuat satu istilah. Apa kata ulama dulu tentang orang istiqomah? Al-istiqomatu khairum minal karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada karomah. Pakai semua itu tamarwu tadi ujung. Kenapa? Karena orang dianggap keramat, ada sesuatu kejadian luar biasa yang bisa dilakukan oleh seseorang itu. Maka dia disebut keramat. Mulia dia. Kenapa? Atas maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia karomah. Orang kita bilang keramat. Ya, jadi keramat tuh nggak sembarangan itu. Yang sembarangan tuh keramat tunggak. Dulu. Sekarang diganti namanya keramat jaya gitu. Kenapa? Udah ada masjid. Dan ada Islamic Center. Islam Center pusat. Jadi dimaksud oleh Bang Sutioso dulu dengan penasihat-penasihat beliau supaya yang tadinya menjadi lembah hitam menjadi lembah yang bermartabat untuk orang dapat mengabdikan kepada Tuhan, mendapat pahala yang banyak. Jadi dibalik 180 derajat gitu. Jadi kalau kita ke Tanjung Priok dari jarak 4 kilo, 2 kilo itu udah kelihatan. Karena menaranya tinggi gitu. Ya. Jadi ada candaan teman-teman. Kalau jadi imam di masjid itu memang ingatannya harus kuat. Dan konsentrasi penuh gitu. Coba apa? Takut dia terbayang yang dulu itu. Akhirnya bacaannya ngaco. Nah, itu firman Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita masuki hadisnya yang pertama. Wa an jariyata wa an Harisata bani Wahbin radhiyallahu anhu qal. Dari Harisah bin Wahab. Mudah-mudahan Allah meridhoinya, dia berkata, Harisah itu kalau di Arab laki. Ya. Kalau di kita Harisah itu perempuan. Nah, kalau laki di kita Haris. Ya. Tapi di Arab itu Harisah itu adalah laki-laki gitu. Walaupun tak marbuto itu menunjukkan perempuan, muannas. Tapi dia ini laki. Wa an Harisata bani Wahbin. Dari mana kita tahu laki-laki ini? Bin, bukan binti. Gitu. Wa an Harisata bani Wahbin radhiyallahu anhu qol, dari Harisah bin Wahab, mudah-mudahan Allah meridhoinya, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Apa sabda Rasul? Ala ukhbirukum bi ahlil jannah? Kalian mau nggak saya kasih tahu siapa itu ahli surga? Nah, ngomongnya dengan para sahabat. Tentu kalau guru ngomong sama murid, mau nggak kalian jalan-jalan ke Bali? Mau, kata orang banyak gitu. Muridnya gitu kan. Soal nanti ada ongkos atau tidak, yang penting ngomong mau gitu kan. Itu yang punya Bang Rajhi di Saudi itu, miliarder, kalau sekarang triliuner gitu ya. Nah itu
Dulu waktu pendidikan di sekolahnya mau tamatan, seperti di kita juga. Ada mau rihlah gitu, mau jalan-jalan gitu. Tapi dia nggak punya duit, miskin. Nggak punya duit, akhirnya dia ngadap gurunya. Saya nggak ikut guru, saya nggak punya gitu. Karena menghibah begitu, gurunya ternyuh gitu. Akhirnya dibantu guru itu untuk jalan-jalan itu. Dan akhirnya dia setara dengan teman-temannya gitu. Ya, ikut semuanya berpergian, rihlah gitu. Nah, dia sukses, sudah jadi milioner. Dia cari gurunya itu. Dicari gurunya, ketemu. Udah tinggal di pinggir pebukitan. Udah kalau kayak kita ini ya di Bojong sudah gitu. Ya. Nah, kalau di Depok masih mending, ini di Bojong. Ya. Konotasinya itu jauh dari keramaian, ya. Rumah ya sederhana dan sebagainya. Nah, itu dia cari informasi, ditemukanlah gurunya itu. Oh, guru itu surprise, luar biasa. Kenapa? Di saat dia memang sudah istilahnya hampir nggak ada harganya lagi, ya, ditemu oleh seorang murid yang miliarder, triliuner. Gitu. Kenapa kamu? Saya nggak bisa lupa dalam hidup saya. Ketika guru menyamakan saya dengan teman-teman saya. Sehingga saya ikut untuk berlibur, perpisahan rame-rame begitu. Akhirnya dia apa? Rumahnya dibangun, direnovasi, dikasih kendaraan, dikasih uang bermiliar-miliar yang dia kira-kira itu bisa untuk hidup dia sampai meninggalkan dunia ini. Nah, itu viral di media sosial Arab, ya. Jadi maksudnya apa? Jangan kita menangis, jangan kita takut hina karena kita dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat ini. Kita tidak tahu hari di depan. Mungkin kita kayak yang punya Bang Rajhi itu, ya. Namanya Tuhan, karena Tuhan mengatakan Allahu yabsutur rizqa liman yasha. Tuhan yang membentangkan, yang memberikan rezeki itu kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki. Ya. Nah, kita harus yakin bahwa rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan atas hasil usaha kita. Hasil usaha kita itu hanya sebagai ya perantara belaka syariat, tapi ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh putus asa. Kalau lihat dalam surat Al-Isra, orang yang berputus asa itu tidak ada yang berputus asa itu kecuali orang kafir. Ya, orang yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, harapannya tidak pernah putus. Dulu ada tustel ya, pakai film asa 100, asa 200, asa 300. Ini asa 400. Ya, artinya apa? Hebat itu asanya itu. Harapannya itu nggak pernah putus, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi? Ala ukhbirukum bi ahlil jannah, maukah kalian aku kasih tahu kepada kalian ahli surga itu? Kullu dhaifin mutadhaffin lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Yaitu orang yang merendahkan diri di hadapan Allah. Nah, kalau orang ini sudah merendahkan diri di hadapan Allah,
apalagi di hadapan hamba-hamba Allah. Kepada Allah saja dia merendahkan diri. Nah, yang selain Allah itu lebih rendah lagi. Ya. Jadi dia tetap merendah di hadapan Allah maupun di hadapan hamba-hamba Allah. Tapi kata Nabi, lau aqsama 'ala Allahi la abarruhu. Orang ini walaupun begitu, walaupun dianggap rendah, ya, biasanya sederhana gitu ya. Sederhana gitu kan. Kalau dulu dikatakan jalannya nunduk gitu kan. Enggak jalalatan gitu. Kalau dia minta kepada Allah, pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sebaliknya, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Maukah juga kalian saya kasih tahu siapa itu penghuni neraka? Tadi penghuni surga, ini penghuni neraka. Kullu utullin. Setiap orang yang keras kepala. Utullin itu keras kepala. Emang kepala nggak ada yang lembut gitu, kecuali kepala bayi gitu ya. Baru lahir, jangan dipegang kata orang ini. Ubun-ubunnya bisa bolong gitu ya. Kepala orang ya keras semua. Maksudnya itu kiasan. Ya, karena keras itu batu. Jadi kepala batu, ada juga orang bilang, ini dasar kepala batu. Nggak bisa dibilangin gitu. Ya, itu penghuni neraka itu. Nggak mau dibilangin. Ya. Cuma dia. Ya. Kullu utulin jawazin. Perangai buruk, tabiat kasar, tabiatnya kasar, ya. Mustakbirin, orang yang sombong. Nah itu di situ Nabi mengatakan ciri utama penghuni neraka. Apa tadi? Pertama, utulin, keras kepala. Kemudian jawazin, punya tabiat yang kasar. Mustakbirin itu dari berkata kibrun, orang yang merasa besar. Beda dengan orang besar dengan orang merasa besar. Ada orang besar merasa kecil, tapi ada orang kecil merasa besar. Nah ini Nabi mengatakan Tuhan tidak akan memasukkan surga orang yang ada di dalam hatinya itu kesombongan walaupun hanya sebesar biji sawit. Biji sawit itu perumpamaan dulu, ya, ketika belum ditemukan teleskop, belum ditemukan kaca pembesar. Jadi yang kecil ya biji sawit aja lah, zarrah, ya. Itu seperti itu. Jadi kita berharap dengan hadis ini menjadi pelajaran bagi kita. Hendaknya kita tahu diri, ya. Jangan sampai kita menyombongkan diri. Ada orang sombong, orang besar sombong, masih mending itu. Ya, ada yang disombongin gitu. Ya. Wanita parasnya cantik, laki-laki ganteng, kaya, pintar dia, dan sebagainya, berprestasi dia sombong, masih mending. Ada yang disombongin. Ya. Walaupun sebenarnya nggak boleh. Karena yang boleh sombong itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Tuhan, al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu adalah pakaianku. Hanya pakaian Allah. Kesombongan. Kenapa? Karena dia lebih semuanya. Kita nggak bisa merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Siapa yang mau merendahkan Allah Subhanahu wa taala, duluan dia akan rendah. Ya, dia akan nyungsep duluan gitu. Siapa yang akan menolak kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ghaniyun Hamid. Tuhan itu maha kaya, Hamid. Bukan Pak Hamid ya. Terpuji. Dan terpuji Allah Subhanahu wa taala dikatakan dalam Al-Qur'an fid dunya wal akhirah. Terpuji di dunia dan terpuji di akhirat. Kalau terpuji di dunia berapa lama sih? Nabi Adam 1000 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Nabi-nabi berikutnya makin kurang. Dan umur Nabi Muhammad umur ghalib, umur kebiasaan. Umur biasanya orang meninggal sekitar 63. Di atasnya nambah sedikit, di bawahnya kurang sedikit. Antara 60 sampai 70. Yang sudah 70 lebih, alhamdulillah. Ya. Sudah lewat ring pertama gitu. Ya. Nabi mengatakan begitu. Kebanyakan umur umatku bainas sittin was sab'in, di antara 60 sama 70. Jadi yang sudah 69 11 bulan hati-hati. Siap-siap. Ya. Kita akan pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, likulli ajal. Wa iza jaa ajaluhum wala yastaghiruna wala yastaqdimun. Kalau ajalnya sudah sampai, tidak bisa dimajukan walaupun semenit, dan tidak bisa diakhirkan juga walaupun semenit. Dia akan meninggal tepat pada waktunya sesuai yang dituliskan di dalam Lauhil Mahfuz. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat antara Imam Bukhari dan Muslim. Karena waktu cukup sekian yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk, taufik dan hidayah kepada kita untuk senantiasa beramal dan beriman dan beramal soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa waffiqna lima tuhibbu wa tardah fi dinina wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.